di sesi kali ini kita akan bahas sholat dari sisi atau aspek secara fisiologisnya. Pada saat kita sholat itu adalah peningkatan gelombang alfa tertinggi itu pada saat kita sholat itu hasilnya. Nah, tetapi yang dari gerakan-gerakan tadi kan diteliti pada saat berdiri kan diukur itu aktivitas gelombang otaknya pada saat rukuk, pada saat sujud. Nah, dari gerakan-gerakan itu kenaikan gelombang alfa tertinggi adalah pada saat kita sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Oke, kemarin nih kita udah bahas mengenai saraf vagus nih ya Mas ya. Saraf vagus itu kan salah satu saraf kranial yang keluar dari batang otak sampai ke seluruh tubuh. Nah, saraf vagus itu kan yang menjalar ke sistem pencernaan, berbagai sistem pencernaan. Jadi ke jantung, ke sistem pernapasan. Jadi kan kayak saraf vagus itu ya komunikasinya antara komunikasi otak ke pencernaan, begitu pencernaan ke otak. Jadi sangat penting gitu ya. Nah, saya nih Mas kemarin baca jurnal mengenai sholat yang dia bisa mengaktifasi saraf vagus. Kemarin yang saya sudah kirim Mas Dika. Nah, gimana itu Mas? Nah, jadi di podcast minggu lalu kita sudah bahas bagaimana cara kita mengaktifasi saraf vagus kita menggunakan teknik pernapasannya. Kemarin kita sudah jelaskan ada napas 4-6. Napas 4-6. Jadi tarik napas 4 detik, kemudian hembuskan 6 detik. Kemudian lagi ada humming ya. Humming itu juga dapat meningkatkan aktivitas saraf vagus ya. Jadi humming itu berdengung gitu loh. Itu. Kemudian lagi napas hidung bergantian. Jadi tarik napas menggunakan melalui hidung kanan, kemudian tahan, buang napas melalui lubang hidung kiri dan sebaliknya gitu, dilakukan secara berganti-gantian. Nah, 3 teknik itu ya secara saintifik ya sudah diteliti bahwa 3 latihan tadi dapat meningkatkan respon sistem saraf parasimpatik ya, di mana sistem saraf parasimpatik itu bosnya adalah saraf vagus yang berperan itu. Jadi ketiga latihan tadi dapat meningkatkan aktivitas saraf vagus. Nah, ketika aktivitas saraf vagus itu meningkat, maka tadi yang kita katakan ya secara sederhana itu komunikasi antara otak dan pencernaan ke otak, kemudian komunikasi antara otak jantung, ya itu dan otak paru dan seterusnya itu nanti akan berjalan secara optimal sehingga membuat tubuh kita jauh lebih sehat. Nah, ini ada penelitian yang kita kirimkan kemarin untuk kita bahas ini. Penelitian ini melibatkan 30 subjek. 30 subjek. Jadi ada 30 subjek yang diteliti pada saat melaksanakan ibadah sholat. Nah, kita ketahui bahwa kita di dalam agama Islam itu kan ada banyak sekali rangkaian-rangkaian ibadahnya ya. Nah, tapi yang salah satu ini yang diteliti ini adalah sholat. Sholat itu kan kita lakukan sehari itu minimal kan 5 waktu ya, 5 kali minimal karena nanti ada sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian ada sholat malam ya, sholat tahajud, kemudian ada sholat duha ya dan terusnya itu. Nah, sholat itu kalau kita bahas secara aspek spiritual itu kan wujud ketundukan ya, wujud ketundukan atau penghambaan kita hamba kepada Tuhan, wujud ketundukan seorang hamba kepada Tuhan. Nah, ini di sesi kali ini kita akan bahas sholat dari sisi atau aspek secara fisiologisnya. Ya, jadi berarti gerakan-gerakan sholatnya. Ya, dari gerakan-gerakan. Jadi penelitian ini meneliti tentang manfaat gerakan-gerakan sholat ditinjau dari secara fisiologisnya itu bagaimana. Jadi ada 2 variabel yang diteliti. Yang pertama adalah variabel EEG. EEG itu elektroencephalograph atau gelombang otak. Yang kedua itu variabel HRV atau heart rate variability. HRV itu singkatnya gini, kualitas keseimbangan sistem saraf otonom. Jadi sistem saraf otonom kita ya keseimbangan itu HRV. Jadi sistem saraf otonom kita itu kan ada simpatis, ada parasimpatis itu. Nah, HRV itu meneliti tentang itu keseimbangan itu. Jadi kalau nilai HRV-nya tinggi itu berarti keseimbangan sistem saraf otonomnya tinggi. Berarti
menjadi salah satu indikator bahwa kesehatan seseorang itu baik. Nah, gitu. Singkatnya semacam itu ya. Tentu nanti di dalam HRV itu ada indikator-indikator yang sangat banyak yang harus dibaca, tapi kita tidak sejauh dan sedalam itu nanti. Nah, yang pertama ya, jadi penelitian yang tadi dilaksanakan kepada 30 responden itu, secara gelombang otak itu menghasilkan, ini kesimpulannya, menghasilkan hasil mengatakan bahwa ternyata aktivitas atau ibadah sholat itu dapat meningkatkan aktivitas gelombang alfa. Nah, kita tahu nggak di tubuh kita itu memiliki beberapa gelombang kan ya di otak kita itu. Yang pertama ada gelombang beta. Beta itu kan gelombang sadar ya. Ketika kita sedang podcast kayak gini, ketika kita sedang belajar, kita sedang berdebat, berargumen, itu yang aktif gelombang alfa, gelombang beta, ya gelombang beta. Jadi gelombangnya itu sangat cepat, karena kita sedang berpikir kritis, kita sedang mungkin tegang, ya. Jadi gelombang beta itu sedang aktif-aktifnya itu. Nah, semakin turun ya, setelah gelombang beta turun jadi gelombang alfa. Jadi dia lebih landai. Nah, gelombang alfa itu bisa kita capai misal ketika kita sedang mau tidur, mau tidur kan kita sudah rileks ya itu sudah mulai gelombang alfa, sudah mau ngantuk-ngantuk. Nah, itu sudah mendekati gelombang alfa. Nah, kemudian nanti lebih dalam lagi ada gelombang theta, itu semakin landai, itu sudah tidur. Nah ada lagi nanti yang paling dalam lagi itu gelombang delta. Gelombang delta itu atau mungkin disebut deep sleep atau tidur sudah sangat dalam itu. Nah, sholat ini menghasilkan temuan ya, ternyata penemuannya adalah ketika sholat itu dilakukan dengan benar. Nah, dengan benar itu apa? Nanti ada kriterianya ya. Dilakukan dengan benar itu menghasilkan peningkatan gelombang alfa. Jadi dengan benar itu di penelitian ini ya itu dilakukan, sholatnya dilakukan secara tumak nina. Ya intinya tidak tergesa-gesa. Ya. Nah, karena ini adalah penelitian, maka di situ diwaktuin, ya, diberikan waktu. Jadi ketika sedang posisi berdiri itu waktunya kurang lebih 30 sampai 40 detik. Ketika sedang ruku kurang lebih 10 sampai 15 detik. Nanti ketika sujud, nah itu kurang lebih 10 sampai 20 detik. Nah, itu diberikan diwaktuin, dikasih waktu gitu. Nah, itu ternyata gerakan sholat secara keseluruhan itu dapat meningkatkan gelombang alfa. Jadi itu diteliti kemudian pada saat sholatnya dan postnya. Nah, pada saat kita sholat itu adalah peningkatan gelombang alfa tertinggi itu pada saat kita sholat itu hasilnya. Nah, tetapi yang dari gerakan-gerakan tadi kan diteliti pada saat berdiri kan diukur itu aktivitas gelombang otaknya pada saat rukuk, pada saat sujud. Nah, dari gerakan-gerakan itu kenaikan gelombang alfa tertinggi adalah pada saat kita sujud. Nah, jadi pada saat responden itu sujud, nah itu gelombang alfanya paling tinggi. Paling tinggi di antara gerakan sholat lainnya. Iya, betul. Nah, itu pada saat responden sujud. Nah, itu tidak hanya 1-2 responden, tetapi hampir 30 responden itu ketika sujud itu gelombang alfanya itu tinggi semua. Jadi rata-rata berarti disimpulkan bahwa ketika sujud itu gelombang alfanya itu berada dalam puncak ya, dan di dalam puncaknya itu. Nah, jadi saya jadi teringat oleh guru saya, beliau guru besar tasawuf dan penulis banyak sekali judul buku. Salah satu judul bukunya itu tentang sholatku ketundukanku. Nah, itu beliau itu di situ mengatakan bahwa aktivitas kita sujud itu ketundukan puncak kita itu pada saat kita sujud itu. Nah, mengapa demikian ya? Karena sujud itu kan kita menaruh kepala kita di posisi yang paling bawah. Padahal kita tahu bahwa kepala ini kan letaknya ego kita kan di kepala, letak pemikiran. Kepala itu kan kayak apa namanya? Mahkota. Dia mahkota ya. Mahkotanya bagi manusia. Iya, mahkotanya bagi umat manusia. Nah, misal kita tiba-tiba sama orang nggak dikenal, dipegang-pegang kepalanya gini, ya kan mesti marah ya, egonya tersentuh. Kalau mungkin yang dipegang tangannya, ya mungkin agak, apa sih, tapi kalau yang dipegang kepalanya, itu sudah langsung, nanti bisa langsung marah, nggak nyaman dan sebagainya. Karena pada saat sholat itu, kita meletakkan ego kita meletakkan yang selama ini kita bangga-banggakan, wah itu kita letakkan di posisi yang paling bawah.
Tapi ternyata hasilnya bahwa ketika kita meletakkan ego kita, ketika kita meletakkan kekuasaan kita, kita letakkan di posisi yang paling bawah, kita kendorkan ego kita, justru di situ adalah kalau secara fisiologis ya, puncak gelombang alfa itu meningkat pada saat ego itu. Jadi puncak relaksasi terbesar kita, terkuat kita itu justru pada saat kita meletakkan ego kita. Nah itu kan bener ya. Coba kalau kita sedang egonya sedang tinggi-tingginya, kita nggak bisa rileks tuh. Nggak bisa rileks, bener. Kalau kita sedang ego, pokoknya harus saya. Berat. Saya ini, wah disuruh rileks nggak bisa. Tetapi ketika kita mengendurkan ego kita, kita meletakkan ego kita itu di posisi yang paling bawah, ya sudah. Relax. Maka kita sudah relax. Wong kita sudah ngapain lagi, wong yang puncak saja sudah di paling bawah gitu. Nah demikian gitu. Oke, jadi tadi dilakukan lebih dari 10 orang responden lah ya, ada 30-an, ada 30-an dengan syarat tadi sholatnya tidak tergesa-gesa. Nah, tidak tergesa-gesa. Nah, tidak tergesa-gesa itu gini, ketika kita sholat tergesa-gesa. Jadi misal sholat kita cepat gitu. Sholat kita cepat itu otomatis napas kita kan juga cepat, ya kan? Kita sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu otomatis sholat kita kan cepat nanti. Napas kita kan cepat. Nah ketika napas kita cepat ya, itu denyut jantung kita justru malah akan meningkat. Justru ya kita nanti mungkin tidak bisa rileks ya. Nah, makanya tapi ini belum ada penelitian sih, mungkin nanti ada penelitian mendatang ya membahas kalau sholat cepat itu hasilnya di otak gimana, oleh jantung gimana hasilnya. Mungkin nanti bisa diteliti oleh penelitian selanjutnya. Karena penelitian ini hanya meneliti tentang efek sholat, kemudian gerakan-gerakannya yang dilakukan secara terukur ya. Ya kalau di dalam sholat itu ya istilahnya tumakninah tadi loh, tidak tergesa-gesa. Nah gitu. Kemudian lagi yang selanjutnya ya, yang fakta kedua ini terkait dengan HRV, heart rate variability. Jadi tadi saya katakan di awal bahwa penelitian ini kan yang variabel yang diteliti ada dua. Yang pertama adalah tentang gelombang otak, ya. Tadi EEG cek gelombang otaknya, ternyata aktivitas alfanya tinggi. Nah, yang kedua ini diteliti tentang HRV-nya atau heart rate variability-nya. Tadi HRV itu kan indikator untuk mengetahui keseimbangan sistem saraf otonom ya. Nah, ketika diteliti HRV-nya pada saat sholat itu, ternyata terjadi kalau di HRV itu ada indikator LF per HF, ada low frequency, kemudian ada high frequency itu. Nah, ternyata indikator high frequency-nya itu atau high frekuensi tingginya itu meningkat pada saat sholat itu. Dan pada saat sujud itu juga nilai high frequency-nya atau high frekuensi tingginya itu juga mengalami puncak peningkatan pada saat sujud itu. Nah, HF atau high frequency ini itu menjadi salah satu indikator aktivitas saraf parasimpatik. Jadi singkatnya begini, kalau skor HF-nya tinggi itu berarti sistem saraf parasimpatiknya sedang aktif. Nah, ketika sistem saraf parasimpatik aktif berarti saraf vagus otomatis juga aktif juga di situ. Maka dapat ditarik kesimpulan ya, sholat itu ketika pada saat kita sholat fungsi kardiovaskuler kita meningkat, fungsi pencernaan kita meningkat. Nah mengapa kok gitu? Nah karena kalau sistem saraf parasimpatik itu aktif, itu kan terjadi rest and digest ya, istirahat dan cerna istilahnya. Nah berarti tadi diteliti kan sholat itu meningkatkan HF sebagai indikator parasimpatik. Berarti parasimpatiknya meningkat, berarti otomatis pencernaan kita optimal. Kalau pencernaan kita optimal, berarti meningkatkan kesehatan kita. Nah, jadi sistem kardiovaskuler kita membaik, pencernaan kita membaik. Nah, yang ketiga, sistem pernapasannya membaik. Nah, kok bisa mas sistem pernapasannya membaik? Nah, ketika kita sholat, ketika kita takbir, Allahu Akbar, nah, kita mengangkat tangannya, melonggarkan rongga dada. Nah, alam nasroh laka sadra. Jadi telah kulapangkan dadamu, ya. Jadi alam nasroh itu kan melapangkan dada. Pada saat kita takbiratul ihram itu dada kita kan melapang. Kalau dada kita lapang, urusan itu jadi lebih mudah, ya kan? Ya kalau kita
memandang urusan itu dengan menghadapi urusan itu dengan lapang dada. Kita itu kan lebih mudah, lebih jernih untuk mengambil keputusan. Kan? Iya, relax gitu. Ya, karena relax, lapang dada itu maksudnya relax. Nah, kita dari takbir saja kita sudah melapangkan dada kita. Kemudian aspek pernapasan lagi ketika kita sujud. Ketika kita sujud itu kan kita akan lebih mudah untuk bernapas menggunakan napas diafragma. Jadi kalau kita sujud itu napas diafragma kita itu akan lebih mudah kita lakukan ketimbang napas dada. Jadi coba nanti bisa dipraktekkan ya pas sujud. Nah, latihan napas diafragma. Jadi kembangkan perutnya, kempiskan perutnya pada saat tarik dan hembuskan napas itu nanti akan lebih mudah. Nah, selanjutnya lagi bacaan sholat. Nah, sholat itu kan kita membaca surat Al-Fatihah ya kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Itu kan kita latihan pernapasan juga, ya kan? Karena kita membaca surat-surat pendek itu kan kita tidak boleh berhenti di sembarang tempat kan? Ada aturan-aturannya. Nah, itu latihan napas. Jadi tarik nafas. Nah, terus Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti atau mungkin bisa diwasolkan ya, bisa diwakofkan, bisa diwasolkan mungkin. Nah, itu kan latihan napas. Nah, jadi dari aspek fisiknya saja ya, dari aspek fisiknya saja kita sudah belajar tentang beberapa poin. Yang pertama tadi tentang sholat itu secara keseluruhan dapat meningkatkan aktivitas gelombang alfa ya, sudah diukur dengan EEG atau elektroencephalograph tadi, terutama pada saat posisi sujud. Nah, itu puncak gelombang alfa ada di situ. Kemudian dari sisi HRV atau heart rate variability, ternyata ketika kita melakukan sholat itu skor atau indikator HF kita atau high frequency yang menjadi penanda aktivitas saraf parasimpatis itu ternyata lebih tinggi. Nah, kemudian dari sisi pernapasannya, dari ilmu pernapasannya ya, tadi dari kita takbiratul ihram itu kita melonggarkan fisik kita, melonggarkan dada kita. Kemudian bacaan sholat itu sebagai latihan napas kita. Kemudian pada saat sujud itu kita juga lebih mudah untuk melakukan latihan napas diafragma. Nah, itu sudah banyak poin sekali ya, sudah ada beberapa poin yang poin-poin tadi secara tidak kita sadari itu menuntun tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, itu luar biasa. Padahal kita lakukan tadi ya sehari minimal 5 kali. Ya, jadi itu tadi yang bahasanya meningkatkan gelombang otak ke gelombang alfa, kemudian HRV-nya meningkat. Itu yang akan mengaktifasi saraf vagus. Ya, otomatis kalau sistem saraf parasimpatiknya itu teraktivasi, otomatis saraf vagusnya juga aktif. Karena saraf vagus itu kan bagian utama dari sistem saraf parasimpatik. Ya, akhirnya apa? Kalau kalau aktivitas saraf vagusnya itu meningkat, maka tadi kesehatan kita juga akan meningkat. Iya, intinya syaratnya ya sholatnya yang tumak ninah lah ya, jangan yang tergesa-gesa. Syaratnya itu kita bisa sholat dengan normal, dengan sempurna dari berdiri sampai sujud gitu kan ya. Rukuk sujudnya, bisa menikmati ya, insya Allah bisa terperbaiki baik secara fisik, ibadah kita, spiritual kita, kayak gitu ya Mas, psikologis kita. Jadi itu baru dari aspek fisiknya saja. Itu baru dari aspek fisik kan. Apalagi kalau kita hayati, kita maknai, kita hakikatkan sholat kita. Ya, jadi benar-benar kita maknai ketika kita sedang takbiratul ihram, itu tanda kita takbir itu kan kita sudah menyerah ya, kita tidak apa-apa. Jadi Allahu Akbar itu ya Allah itu yang besar, yang lainnya itu tidak ada apa-apanya gitu. Itu kan sudah wujud kita tunduk, kepasrahan kita pada saat takbir itu sudah kita mulai. Kemudian ruku, apalagi nanti pada saat sujud, nah itu puncak ketundukan kita di situ dan seterusnya itu. Nah, gitu. Terus juga berkaitan, apalagi kalau misalkan tadi kan pembahasannya hanya gerakan-gerakan sholat ya, yang diteliti ya, gerakan sholat dalam EEG-nya gimana, HRV-nya gimana, terus apalagi kalau misalkan kan dikaitkan dibarengi dengan pernafasan yang baik dan benar. Ya sebenarnya tadi ya, kalau kita sholatnya itu bisa tumak ninah, ya tidak tergesa-gesa, otomatis napas kita juga tidak tergesa-gesa. Nah, kalau semakin napas kita tidak tergesa-gesa, napas kita bisa lambat, bisa
dalam gitu, itu justru akan mendorong kita untuk bisa menjadi lebih gampang khusyuk. Nah, kalau kita lebih khusyuk, maka kualitas sholat kita juga akan meningkat. Ya nanti bonusnya juga insya Allah kesehatan kita juga akan membaik. Iya. Nah, itu bonusnya gitu. Nah itu kan sebenarnya kayak gitu kan otomatis kan nanti misal kok lebih enak setelah sholat, lebih nyaman, lebih damai, itu ya konsekuensi otomatis, tidak perlu dicari, tidak perlu diminta. Kalau kita memang sudah menikmati sholat, otomatis ya nanti ya baik pada saat melaksanakan sholat atau setelah sholatnya ya tubuh akan secara otomatis ya enak, nyaman. Ya karena apa? Karena tadi dari gelombang otak saja sudah teraktivasi gelombang alfa, kita otomatis lebih rileks. Kemudian sistem saraf parasimpatik aktif, ya otomatis lebih rileks, lebih sehat. Nah itu otomatis ya gitu ya. Oke, cukup Mas untuk sharingnya. Oke, sekian untuk sharing dari kita teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.